Hai semua, dengan saya Muhammad Rivaldo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Geographic Information System atau yang disingkat dengan sebutan GIS. Pengertian GIS. GIS atau Geographic Information System atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Informasi Geografis adalah alat berbasis komputer untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi unik. GIS juga dapat menampilkan aspek-aspek geografis serta manfaat analisis yang ditawarkan oleh peta. Pengertian lain mengenai GIS adalah rangkaian sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Kemampuan ini membedakan GIS dari alat informasi sistem lainnya, yang dapat membuatnya berharga untuk berbagai perusahaan publik maupun swasta. Dengan keunggulannya yaitu dapat menjelaskan peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan. Komponen dalam GIS. Berikut 5 komponen GIS yang berfungsi mengintegrasikan 5 komponen utama, antaranya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, people, dan juga metode. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komputer atau PC di mana GIS dapat beroperasi. Saat ini perangkat lunak GIS berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, dari server komputer terpusat hingga komputer desktop yang dapat digunakan secara standalone atau dengan konfigurasi jaringan tertentu. Selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak GIS menyediakan fungsi dan alat yang diperlukan untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis. Komponen perangkat lunak utama tersebut adalah 1. Alat untuk memasukkan dan memanipulasi informasi geografis. 2 adalah sistem manajemen basis data. Yang ketiga adalah alat yang mendukung query, analisis, dan visualisasi geografis. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah antarmuka pengguna grafis untuk akses yang lebih mudah ke alatnya. Ini adalah data. Data memungkinkan komponen yang paling penting dari GIS adalah data. Mungkin komponen yang paling penting dari GIS adalah data. Data geografis dan tabular terkait data dapat dikumpulkan secara internal atau dibeli dari para penyedia data komersial. Sebuah GIS akan mengintegrasikan data spesial dengan sumber data lainnya dan bahkan dapat menggunakan sistem manajemen basis data tersendiri yang digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk mengatur, memelihara data mereka untuk mengolah data spasial. Selanjutnya adalah people. Teknologi GIS memiliki nilai terbatas tanpa orang yang dapat mengelola sistem dan mengembangkan rencana untuk menerapkannya. Para pengguna GIS berasal dari spesialis teknik yang dapat merancang dan memelihara sistem kepada mereka yang menggunakannya untuk membantu mereka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Metode GIS yang telah sukses beroperasi sesuai dengan rencana atau aturan bisnis yang dibangun dengan baik merupakan salah satu upaya implementasi praktik dan bagian model operasi yang unik untuk setiap organisasi. Cara kerja GIS. GIS menyimpan informasi tentang dunia sebagai kumpulan lapisan tematik yang dapat dihubungkan bersama-sama oleh geografi. Konsep sederhana namun sangat kuat dan berguna ini telah terbukti sangat berharga untuk memecahkan banyak masalah dunia nyata, dari pelacakan kendaraan pengiriman untuk merekam detail aplikasi perencanaan hingga pemodelan sirkulasi atmosfer global. Referensi geografis. Informasi geografis
berisi referensi geografis eksplisit seperti garis lintang, garis bujur, dan koordinat grid nasional, atau referensi implisit seperti alamat, kode pos, nama jalur sensus, tanda tegakan hutan, dan atau nama jalan. Proses otomatis yang disebut geocoding digunakan untuk membuat referensi geografis eksplisit dari referensi implisit. Referensi geografis ini memungkinkan Anda untuk menemukan fitur seperti sebagai tegakan bisnis atau hutan, dan peristiwa seperti gempa bumi di permukaan bumi untuk dianalisis. Model vektor dan raster GIS. Sistem informasi geografis bekerja dengan dua jenis data geografis yang berbeda secara fundamental. Terdapat model vektor dan model raster. Model vektor. Dalam model vektor, informasi tentang titik, garis, dan poligon dikodekan dan disimpan sebagai kumpulan koordinat X dan Y. Lokasi fitur titik seperti lubang bor dapat digambarkan dengan koordinat X dan Y tunggal. Fitur linear seperti jalan dan sungai dapat disimpan sebagai kumpulan titik koordinat. Fitur poligonal seperti wilayah penjualan dan daerah tangkapan sungai dapat disimpan sebagai loop tertutup koordinat. Model vektor sangat berguna untuk menggambarkan fitur distrik, tetapi kurang berguna untuk menggambarkan fitur yang terus berubah seperti jenis tanah atau biaya aksesibilitas untuk rumah sakit. Raster GIS. Model raster telah berevolusi untuk memodelkan fitur berkelanjutan seperti itu. Gambaran raster terdiri dari kumpulan sel grid seperti peta atau gambar yang dipindai. Baik model vektor dan raster memiliki untuk menyimpan data geografis memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. GIS modern mampu menghasilkan kedua model tersebut. Pemanfaatan GIS di berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang pendidikan. GIS dapat dimanfaatkan untuk menentukan lokasi sekolah, untuk membuat sistem informasi pendidikan, dan sebagai alat bantu pemahaman siswa saat pembelajaran geografi. Pada bidang geografi, pertambangan, dan perminyakan. GIS di bidang ini dilakukan untuk menentukan lokasi keterdapatan mineral atau jebakan bahan galian yang dapat dieksploitasi. GIS juga dipergunakan untuk menganalisa limbah yang merupakan hasil buangan industri tambang. Dalam bidang sumber daya alam, GIS dapat dijadikan media yang tepat untuk perencanaan pemukiman dan transmigrasi, perencanaan kota, pengembangan desa tertinggal, perencanaan lokasi industri, pasar, pemukiman, dan lainnya. Di bidang perencanaan wilayah, GIS dapat dijadikan media yang tepat untuk perencanaan pemukiman dan transmigrasi, perencanaan kota, pengembangan desa tertinggal. Di bidang lingkungan, GIS dapat dijadikan alat untuk menganalisa dan pemantauan pencemaran udara, limbah berbahaya, pencemaran air, sungai, laut, tanah, evaluasi pengendapan lumpur dan sedimen di pantai, dan pemantauan pencemaran minyak di laut. Di bidang hidrologi dan kelautan, GIS digunakan untuk kegiatan inventarisasi dan manajemen pengamatan pasang surut laut, manajemen daerah pesisir, manajemen kawasan wisata laut, taman laut, dan hutan bakau. Sekian untuk video penjelasan tentang geografik informasi sistem atau yang singkat dari GIS. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.